Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidil, pengajar praktek dari Si Junjung. Saya mengajar di SMA N3 Si Junjung. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendampingan individu dan loka karya yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Pendampingan individu bertujuan untuk membantu calon guru penggerak menerapkan hasil pembelajaran daring dan loka karya, sehingga calon guru penggerak mampu pertama, mengembangkan diri sendiri dan juga guru lain dengan cara melakukan refleksi, berbagi, dan kolaborasi, memiliki kematangan moral, emosional, spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Dan yang ketiga, merencanakan, mengelola, berefleksi, dan mengevaluasi pembelajaran yang menjadi peserta didik dengan melibatkan orang tua. Jadwal proses pendampingan individu akan berlangsung 1 bulan sekali sepanjang proses pendidikan guru penggerak. Dalam setiap bulannya, pengajar praktek akan mengunjungi sekolah calon guru penggerak selama kurang lebih 4 jam pembelajaran untuk mengamati kegiatan pembelajaran dan perubahan yang terjadi di sekolah sebagai pembelajaran implementasi, berani, dan loka karya, serta mengajak mereka membayangkan proses. Pendampingan individu 1. Kurun waktu seminggu sebelum loka karya 1. Tema pendampingan refleksi awal kompetensi guru penggerak. Fokus pendampingan pertama, diskusi tantangan belajar mandiri. Refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran KHD. Dan yang ketiga, diskusi pembuatan kerangka portofolio. Dan terakhir, diskusi peta foto posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam konten guru penggerak. Pendampingan individu 2. Pada kegiatan ini, calon guru penggerak diminta untuk mengisi umpan balik survei 3 lalu. Yang kedua, kepada sejawat, siswa, kepala sekolah, dan diri sendiri. Adapun tahapan yang dilakukan oleh calon guru penggerak adalah sebagai berikut. Yang pertama, CKP mengunduh format umpan balik pada format umpan balik di LMS, kemudian memberikan format umpan balik kepada 5 rekan guru, 5 orang siswa, dan kepada kepala sekolah untuk diisi. Memasukkan hasil umpan balik yang telah dilakukan oleh rekan guru, kepala sekolah, dan siswa. Kemudian penyelidikan hasil kuesioner umpan balik dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Menganalisis jawaban dan menyimpulkannya, lalu memikirkannya hasil refleksi yang dituangkan pada PI 2. Pendampingan individu 3. Kurun waktu seminggu sebelum loka karya 3. Tema pendampingan implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Fokus pendampingan refleksi hasil survei feedback 360 plus penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Diskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional dan diskusi hasil loka karya 2 keterlaksanaan dari tahapan penelitian. Penilaian refleksi CGP. Pendampingan individu 4. Kurun waktu seminggu sebelum loka karya 4. Tema pendampingan evaluasi pengembangan proses pembelajaran. Fokus pendampingan observasi kelas CGP untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Penilaian pengamatan praktik dari pembelajaran. Penilaian aplikasi pembelajaran yang diterapkan pada murid. Pendampingan individu 5. Kurun waktu seminggu sebelum loka karya. Tema pendampingan rancangan program yang berpihak pada murid. Fokus pendampingannya refleksi penerapan aksi nyata modul 31, kemudian diskusi rancangan program berdampak pada murid, dan diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah serta implementasi dari rencana di loka karya 3 untuk berbagi ke rekan sejawat. Untuk penilaiannya, keterampilan coaching untuk supervisi akademik. Pendampingan individu 6.
Pada kegiatan ini, CGP diminta untuk mengisi umpan balik survei 360 yang kedua kepada rekan sejawat, siswa, kepala sekolah, dan diri sendiri. Adapun tahapan yang dilakukan oleh CGP adalah: pertama, CGP mengunduh format umpan balik pada folder umpan balik, kemudian memberikan format umpan balik kepada 5 rekan guru, 5 rekan siswa, kepala sekolah, dan untuk diisi. Memasukkan hasil umpan balik yang telah dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dan siswa ke dalam LMS, penyelidikan hasil kuesioner umpan balik tersebut, dan menganalisis jawaban dan menyimpulkannya, lalu memikirkannya untuk direfleksi. Proses pendidikan guru penggerak merupakan perjalanan pengembangan kompetensi yang dilakukan dengan melibatkan ekosistem sekolah. Loka karya terdiri atas 7 loka karya. Loka karya yang pertama adalah loka karya orientasi, di mana guru penggerak diberikan penjelasan bagaimana untuk menjelaskan program pendidikan guru penggerak, kemudian mengidentifikasi posisi diri, kompetensi, membuat rencana pengembangan kompetensi, dan memahami pentingnya portofolio untuk dilaksanakan nanti di loka karya berikutnya. Loka karya 1, waktu bulan pertama. Artinya komunitas praktisi sebagai wadah untuk pengembangan kompetensi pendidikan pembelajaran dalam menggerakkan ekosistem pendidikan. Produk yang dihasilkan, pemetaan komunitas praktisi yang sudah ada untuk disesuaikan sebagai penggerak guru. Loka karya 2, waktu di bulan kedua. Pengertiannya bermakna yaitu visi guru penggerak mengenai lingkungan belajar yang positif, melandasi proses pengembangan kodrat murid yang bahagia dan terus bahagia. Produk yang dihasilkan rencana terkait prakarsa perubahan level diri terbaru yang sudah diberikan sebagai umpan balik oleh calon guru penggerak lainnya. Rencana terkait pemintaan disiplin positif di kelas dan konteks sekolah yang sudah diberikan umpan balik oleh calon guru penggerak lain yang terbaru. Loka karya 3, waktu bulan ketiga. Pengertian bermakna penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan emosional sosial, memungkinkan guru untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Produk yang dihasilkan hasil refleksi dari simulasi dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, hasil refleksi dari praktik mindfulness, dan integrasi 5 muatan sosial emosional dalam praktik pembelajaran. Strategi berbagi pengalaman belajar dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Loka karya 4, waktu bulan keempat. Pengertian bermakna coaching adalah sarana untuk mengidentifikasi kekuatan dan merencanakan strategi perbaikan diri dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Produk yang dihasilkan hasil bantuan kekuatan, area pengembangan, dan umpan balik, baik digunakan oleh guru, rekan sejawat. Rencana perbaikan dan strategi pengembangan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Loka karya 5, waktu bulan kelima. Pengertian bermakna tahapan inquiry apresiatif atau bakja, membantu calon guru penggerak dalam merancang program yang diarahkan pada kepemimpinan murid atau student center dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki sekolah. Adapun produk yang dihasilkan adalah rencana lanjut tahapan dari B, buat pertanyaan, A, ambil pelajaran, dan G, gali mimpi dari tahapan bagja untuk merancang program yang berpihak pada murid. Kemudian strategi pelibatan aktor dalam fase gali mimpi,
dan rencana pengembangan dari program, bagian judul program atau kegiatan, latar belakang, dan tujuan program. Lokakarya 6. Waktu bulan ke-6. Pengertian bermakna dalam mengembangkan program sekolah yang berpihak pada murid, diperlukan prakasa perubahan yang mengedepankan pelibatan warga sekolah. Pengembangan diri yang berkelanjutan. Adapun produk yang dihasilkan dari Lokakarya 6 adalah rencana kerja pengembangan program sekolah dari tahapan J, jabarkan rencana, dan A atau rencana atur eksekusi pada Bakja, hasil membantu kekuatan diri, dan rencana pengembangan kebutuhan diri sebagai pemimpin pembelajaran. Lokakarya 7. Waktu bulan ke-7. Pengertian bermakna perubahan positif lingkungan belajar sekolah yang merupakan tanda keberhasilan dari program guru penggerak serta kerjasama berbagai pihak. Produk Lokakarya 7. Rangkuman materi kunci per subbab dikaitkan dengan perubahan perilaku dan nilai guru penggerak untuk berpihak pada murid. Program pengembangan ide ringkas berdasarkan masukan dan info dukungan dari pengunjung. Kemudian persiapan media presentasi, praktik baik di lingkungan belajar, sekolah, dan paparan untuk pengunjung. Di kelas berbagi. Demikianlah penjelasan saya tentang pendampingan individu dan lokakarya. Ingat pesan dari Ki Hajar Dewantara, jangan separuh hati menjadi guru. Dan ingat peserta didik kita sepenuh hati kepada kita. Baiklah, demikianlah penjelasan saya. Teruslah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.